bulan Desember kita mau mengakhiri tahun 2001 ini ada kabar bagus memang. Hotma dan Desire, student Desire, persis di ruangan ini sudah menyelesaikan perselisihan mereka dengan damai. Damai artinya bahwa memang tetap mereka bercerai, tidak bisa dipersatukan lagi, tetapi menyelesaikan perselisihan baik mengenai harta, baik mengenai perkara-perkara pidana, baik mengenai perkara-perkara yang lain yang timbul di antara mereka, termasuk mengenai hal anak-anaknya, tanah-tanah milik anak-anak dan sebagainya. Itu telah dicapai kesepakatan bahwa mereka sudah mengakhirinya dengan suatu perdamaian, ditandatangani bersama-sama pada hari Jumat yang lalu. Kita berapa itu ya, hari Jumat kemarin ini ya. Nah, kemudian dibawa ke notaris, persis di ruangan ini juga kita tandatangani suatu perdamaian di antara mereka. Ya memang cukup melelahkan, memang hampir 8 bulan lebih saya mencoba memediasi mereka. Kalau saya hitung, mediasi itu berlanjut 24 ronde. Kalau 24 ronde itu artinya 12 kali saya dengan Desire, 12 kali saya dengan Hotma Sitompul, dan selalu di ruangan ini ya selalu di ruangan ini, dan setiap pertemuan paling sedikit 4-5 jam. Ya namanya orang yang berselisih ya pasti kan saya harus mendengar kedua belah pihak ya, keluh kesah di sebelah kiri, di sebelah kanan, ada yang disampaikan di sini yang harus tidak boleh saya sampaikan kepada yang sana ya, ada juga yang harus saya sampaikan juga. Jadi memang saya harus bisa memilah-milah apa yang harus saya sampaikan ke dua belah pihak. Tetapi dengan alot sekali lah, saya katakan alot sekali ya, apalagi hubungan mereka ini kan juga sebelumnya sudah ada lawyer lain, ada Pak Hotman Paris, ada juga Pak Tahi dan sebagainya. Tetapi memang syarat yang kita minta pada waktu itu, apabila saya ingin mendamaikan kedua belah pihak ini, tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain. Bang, mungkin alasan apa bang dari kedua belah pihak yang akhirnya memutuskan untuk berdamai gitu? Memang pada waktu itu seperti yang saya katakan kan, supaya flashback sedikit ya, memang kan pertama kali ketika perkara yang terjadi kan Desire datang ke saya sebenarnya. Kemudian saya seperti katakan, saya berupaya untuk mendamaikan Desire dengan Hotma dengan cara saya lah gitu kan. Tapi pendek cerita akhirnya tidak bisa ketemu, akhirnya Desire menunjuk Hotman Paris. Nah, setelah menunjuk Hotman Paris terjadilah keadaan seperti yang sudah kita lihat. Nah, kemudian Desire datang lagi kepada saya, dia bilang, Oto, bagaimana ini perkara saya ini kok nggak ujung selesai? Saya tadinya mau menyelesaikan persoalan, sekarang persoalan saya menjadi berlarut-larut bahkan sampai kepada Dewan Kehormatan Pradi gitu. Perkara Dewan Kehormatan Pradi terjadi, perkara dia sendiri belum terselesaikan. Nah akhirnya saya katakan saya tidak bisa menangani perkara ini lagi, tapi kalau menjadi mediator ya saya tidak keberatan kalau dia menunjuknya. Akhirnya Desire menunjuk saya, jadi dia dengan surat resmi untuk menunjuk saya menjadi mediator, dan juga Pak Hotma Sitompul ketika saya hubungi dia juga dengan senang hati untuk dimediasi. Nah intisarinya memang namanya perselisihan dalam keluarga itu tentunya memang kan tidak semuanya dengan logika yang baik, selalu kan dengan emosi, dengan perasaan, masa lalu dan sebagainya. Yang perlu memang kita luruskan bahwa apapun yang terjadi itu, kalau berperkara itu menang jadi arang, kalah jadi abu gitu. Nah emosi-emosi harus disingkirkan gitu. Dan tidak ada keuntungan yang didapat apabila perkara berlanjut terus-menerus, karena toh mereka sudah memutuskan tidak bisa bersatu kembali. Nah kalau sudah tidak bersatu ya berarti kita pisah. Kalau pisah kan persoalannya kan apakah soal harta, apakah persoalan pribadi. Nah kalau selama ini ada tuduhan-tuduhan, perselingkuhan dan sebagainya, nah dengan perdamaian ini kan akhirnya bisa kita selesaikan. Jadi mereka sama-sama menyatakan bahwa semua tuduhan-tuduhan yang terjadi dan terhadap kedua belah pihak itu mereka anggap sudah tidak pernah terjadi, bahwa itu mungkin terjadi karena kesalahpahaman saja. Jadi
Kedua juga saya sampaikan kepada mereka kan orang-orang yang terkenal. Kalau ini terus sampai terjadi berlarut-larut, itu menjadi contoh yang baik juga bagi masyarakat, terutama avokat-avokat junior ya, bukan muda gitu. Tetapi dengan perdamaian ini tentunya apa yang sudah terjadi selama ini, damage ya, kerusakan yang sudah terjadi, mudah-mudahan kita bisa pulihkan kembali dengan perdamaian ini. Bang, resminya kapan Bang perdamaian itu resmi Disepakati. ditandatangani? Terus ada kesepakatan apa aja ketika mereka saling berdamai? Apakah menghasilkan kesepakatan antara mereka berdua atau seperti apa? Ya, jadi kesepakatan ditandatangani Presidio Bangladesh ini adalah hari Jumat yang kemarin, tanggal berapa ya? Oh, minggu kemarin. Iya, sekarang tanggal 20 tanggal 17. tanggal 17 ya persis, tanggal 17 ditandatangani di sini. Walaupun sebenarnya sudah sebulan yang lalu sudah ada kesepakatan, tinggal menunggu teknikal lah ya, karena kan ada harta yang harus diserahkan satu sama lain, jadi harus dibayar dulu PBB dan sebagainya. Intinya secara secara material mereka sudah bisa selesaikan. Nah, kalau berbicara tentang kesepakatan, ya tentunya mereka sepakat untuk tidak lagi saling harus tidak lagi saling menyerang lah seperti yang terjadi ya. Sepakat, kemudian juga ya memang sepakat, agree to disagree, artinya setuju tidak setuju, akhirnya mereka harus bercerai juga. Nah, ketiga nanti perceraian itu akan diajukan oleh Hotmasto. Hotmasto juga akan menunjuk pengacara yang lain untuk mengajukan perceraian di pengadilan, dan tentunya di sini juga tidak akan begitu melakukan perlawanan lagi, artinya mereka menerima saling bercerai karena memang sudah terbukti sebagai notor faten ya, sudah menjadi bukti yang tidak perlu dibuktikan lagi, kejadian tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah fakta mereka itu berselisih dan tidak mungkin percecokan sudah sedemikian rupa terjadi. Nah, kesepakatan yang lain saya pikir ya nggak ada ya, karena namanya berpisah ya, masing-masing tentunya bisa melakukan perbaikan. Bang, Untuk tadi kan laporan polisi sendiri berarti sudah ditarik Ya, pasal. jadi Hotma harus mencabut laporan polisi, Ibu Desi juga harus mencabut laporan polisi, Ribu juga harus mencabut laporan dan sebagainya. Jadi semua perkara harus diberhentikan. Tetapi mereka tidak menyinggung persoalan dengan di Dewan Kehormatan Pradi, karena antara Hotma dan Hotman. Jadi itu tidak masuk dalam presidensial ini. Salahnya sebenarnya di mana sih? Alot ini karena saya pikir ini kan terjadi perasaan, saya kira persoalannya ya, salah paham ya, perasaan ya. Coba bayangkan mereka berhubungan hampir 20 tahun sebagai suami istri ya kan. Saya katakan pada mereka, masa tidak ada yang indah daripada yang 20 tahun ini kan? Nggak mungkin dong, tidak ada. Tapi namanya orang bercerai, emosi muncul, pastikan yang jeleknya aja disampaikan. Nah, saya mencoba menggali hal-hal yang baik yang mereka alami selama ini, menggali kebaikan-kebaikan masing-masing, sehingga untuk bisa mengalahkan ya kejelekan, keburukan yang ada gitu. Karena namanya suami istri kan selalu ada lah, siapapun rumah tangga tidak ada yang sempurna 100%, pasti ada bertengkar, ada ribut ya kan, ada perbedaan pendapat ya kan. Cuma masalahnya semua perbedaan pendapat itu kan, percecokan itu bisa diselesaikan. Nah, ini kelihatannya nggak bisa didamaikan lagi. Nah, jadi ya saya tidak mengatakan tidak lagi cinta di antara mereka, tapi intinya bisa aja orang berpisah tapi sebenarnya cinta mencintai. Tapi saya tidak masuk ke arena itu. Dan pasti mereka sudah sepakat bahwa inilah jalan terbaik bagi kedua pihak. Berpisah is the best way. Itulah merupakan prinsip mereka. Ya. Bang, bagaimana dengan tembok penyekat antara kedua rumah mereka? Mengenai tembok, karena ini memang sudah menjadi dipublis di media massa, disepakati bahwa Desi akan memberikan lebih kurang 1 meter kepada Pak Hotma agar tidak merusak kolam renang yang ada. Jadi tembok yang sudah ada ditembok oleh Hotma selama ini, Hotma bersedia mundur, tembok ini harus dibongkar, tetapi dimundurkan ke belakang, tapi masih di tanahnya Ibu Ribu. Tapi Desi memberikan 1 meter lebih kepada Hotma untuk bisa membangun tembok kembali di sana. Ya, karena prinsipnya sebenarnya jangan sampai kolam renangnya rusak. Jadi itu yang alot juga ya.
kelihatannya kan sepele soal tembok ya, harga nggak seberapa, tapi itu juga masalah yang paling serius juga kelihatannya, karena ini mungkin menyangkut harga diri, gengsi kan, bukan soal merobohkannya, itu kan soal tukang. Tapi karena kemudian mungkin itu sudah ditembok, masa saya bongkar lagi kan gitu. Nah itu hal-hal begini yang kecil begini menurut kita kecil, tapi menurut mereka itu besar gitu loh. Ya, kelihatannya seperti harga bermiliar-miliar gitu ya. Padahal sebenarnya it's a simple thing gitu ya. Kalau kita lihat harga 1 meter berapa sih sebenarnya gitu ya. Nah tapi kan bagaimana lah namanya orang lagi bertengkar, ya tentunya kita harus cari jalan. Jadi selesai persoalan itu. Bang, sebenarnya suasana pas penandatanganan antara kedua belah pihak itu seperti apa sih sebenarnya? Gambaran suasananya sangat cair kah atau masih ada emosi satu sama lain seperti apa? Ya mereka memang terpaksa nggak bisa bertemu satu sama lain waktu di dalam penandatanganan. Artinya saya gambling juga kalau nanti pertemukan terjadi sesuatu hal, saya khawatir juga nggak damai kan. Nah tetapi mereka sudah peace, mereka damai. Jadi yang satu menunggu dulu di tempat lain, yang satu sini taken dulu. Setelah itu baru datang lagi Pak Hotma, taken lagi. Nah soal di luar mereka bertemu, saya nggak tahu ya apakah mereka bertemu atau tidak. Tapi di sini kita usahakan satu-satu dulu gitu. Jadi tetapi saya ada videonya sebenarnya, Hotma juga dan Desi juga ya, menyampaikan artinya rasa bahagia bahwa ini bisa selesai. Ya, dia menyatakan Pak Oto terima kasih karena sudah bisa menyelesaikan persoalan ini. Saya bilang ya memang itu keinginan semua orang lah. Karena bagaimanapun ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya. Jadi kalau tidak diketahui akhirnya juga ada tertanya-tanya orang. Makanya terima kasih pada teman-teman wartawan yang bisa beritahukan ini supaya ada ending story kan, ada akhir daripada cerita itu sendiri. Gitu. Mami Desi kan sempat bilang kalau mau berdamai karena menemukan suatu titik temu. Sebenarnya titik temu yang dimaksud itu apa saja? Apa salah satu tadi kolam renang yang mundur. Terus ada titik temu apa lagi sih Bang sebenarnya? Ya titik temunya itu adalah memang makanya bilang agree to disagree. Mereka udah setuju untuk tidak sepakat tentang hidup bersama. Jadi akhirnya mereka mengatakan ya titik temunya bertemulah mereka untuk berpisah. Itu juga titik temu juga kan? Karena kan bisa saja yang satu minta cerai, yang satu minta damai dan sebagainya. Itu satu. Nah kedua mengenai soal harta juga diselesaikan. Ya apa yang menjadi tuntutannya Desi dikabulkan Hotma, apa yang menjadi kewajibannya Hotma diserahkan kepada Desi. Mengenai tembok juga akhirnya mereka sepakat bahwa Desi punya prinsip itu harus bongkar. Itu kan itu yang jadi susah kan selama ini. Hotma mengatakan tidak boleh bongkar, ya kan? Ya kan? Karena dibilang itu berapa sih saya bayar aja. Hotma maunya saya bayar aja kalau itu masalah. Desi mengatakan itu bukan soal harga, tapi ini kan soal prinsip. Kenapa kau ambil tanah di tempat ibu saya kan gitu. Nah ini kan susah mempertemukan seperti yang satu merasa saya bisa bayar, tapi yang satu mengatakan uangmu nggak laku buat saya kan gitu kan. Nah kalau ini nggak bisa pelan-pelan kita selesaikan, kan ramai sekali ini kan gitu. Nah itu agak lama memang, persoalan ini lama. Kelihatannya sepele ya, yang lain gampang, tapi ini lama sekali urusan ini. Tapi ya puji Tuhan mereka akhirnya saya katakan apalagi sih. Jadi saya juga sempat juga mengulur waktu mendiamkan 3 minggu lebih. Saya tidak kontak, saya tidak ini. Mereka bilang apa perkembangan, saya bilang nggak ada perkembangan gitu ya. Artinya saya melihat kalau sudah di puncak mereka kemarahannya, saya turunkan dulu emosinya. Pas diturun emosi mereka di bawah, baru saya langsung bicara lagi gitu ya. Tapi terakhir semuanya sudah bagus lah. Dari situ sudah bagus. Ya itu tadi yang saya ceritakan itu hanyalah pernik gelombang ketika saya mendamaikannya. 24 ronde itu sudah tidak mudah. 8 bulan efektif loh, hampir tiap minggu. Kalau 24 ronde itu berarti 24 minggu, lebih kurang itu 1 minggu itu saya berarti bertemu dua kali ya, satu dengan Desi, satu ini minimal. Itu berapa minggu tuh sudah itu? Setiap minggu harus 2 kali bertemu. Saya menangani perkara itu oke, di arbitrase saya hanya 10 ronde, ternyata yang dipakai 4 ronde sudah damai gitu. Ini 28 ronde loh. Jadi dalam pengalaman saya mediasi terlama yang saya alami adalah ini. Ya. Tapi kepuasan juga saya ini juga karena yang paling sulit bisa didamaikan. Ya itu bukan karena saya tapi Tuhan menolong gitu. Bang.